Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sementara saat ini Santi berada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, sekarang Santi mau mengatakan dan lunas ilmu sarang Gosaji Suarjata bahwasanya di Bali ini fenomena ulah pati itu hampir tiap hari kita bisa melihat beritanya, dan itu sangat menyayat hati dan sangat berita yang sangat menyedihkan. Apalagi di Bali ini terkenal dengan pusat spiritual. Dan Santi bertanya nih, peran rohaniawan ini kemana? Karena kan jangan sampai kasus ulah pati ini semakin membesar, dan apalagi ini sudah jadi sorotan bahkan di Indonesia. Ini kasus ulah pati di Bali ini cukup tinggi. Harus kita perhatikan antara pemerintah dan pemuka agama ini untuk bisa membenahi mental umat dan masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas untuk ulah pati itu bagaimana. Nanti bisa disaksikan di channel itu. Kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sekarang Santi bersama Gosaji yang ada di kantornya Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ketemu lagi di acara kegiatan keagamaan di luar MDA ini, ketemu di Topeng, ketemu di Puri, ketemu di Gria, ketemu di mana-mana ketemu dengan Gosaji. Sukses mangga Gosaji, titiang ngaturakan. Semoga Gosaji tidak bosan-bosan, titiang nunas ilmu agar umat dan masyarakat tercerahkan. Nah, Gosaji, titiang ini kan Santi ini kan tinggal di Bali ini udah hampir 4 tahun. Bali terkenal sebagai pusat spiritual, ya kan? Orang lagi puyeng-puyeng, lagi ada permasalahan hidup, pengen healing, baik itu untuk wisata spiritual, wisata pengen ke pantai, ke hotel dan lain-lain, kan tujuannya ke Bali untuk liburan. Tapi kenapa Bali ini fenomenanya kasus ulah pati itu tertinggi di Indonesia loh. Peran dari rohaniawan, pemuka agamanya kemana ini? Titiang kan lunas ilmu sareng Gosajinya. Bagaimana ini perannya ini? Bagaimana ini? Baik adik Santi. Apa yang Santi sampaikan dan tanyakan kepada Gosaji berkait dengan fenomena ulah pati pada masyarakat Bali, dan Bali sebagai terjadinya kasus bunuh diri yang tertinggi rohaniawan ini kemana? Bingung gitu ya. Semestinya ini kan adalah secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelindung daripada masyarakat atau warga negaranya, kan seperti itu ya. Nah, kalau kita tinjau dari sisi fisik, berarti itu permasalahannya adalah banyak. Ini salah satunya masalah ekonomi, kan gitu ya. Kompleks lah permasalahan, masalah sosial, banyak sekali. Jadi sekarang Gosaji berbicara dari sudut pandang rohani, kan gitu ya jadinya ya. Karena ada pertanyaan rohaniawannya kemana nih, kan? Apakah masyarakat Bali yang melakukan bunuh diri atau ulah pati ini imannya lemah sekali, kan gitu ya. Berarti ini tugas daripada rohaniawan. Baik, begini deh Santi, kalau kita melihat daripada fenomena alam, manusia itu kan bagian daripada alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia sebagai ciptaan Tuhan Ida Sang Hyang Widi yang paling sempurna, dengan diberikan anugerah yang disebut dengan Tri Permana, Bayu, Sabda dan Idep. Idep ini adalah pikiran, kan seperti itu ya. Berarti kalau kita berbicara pikir itu berbicara psikologis. Kalau berbicara manusia sebagai bagian daripada isi alam semesta, itu berbicara energi, berbicara energi alam semesta. Nah, maka daripada itulah kita sebagai rohaniawan, kami di MDA di Bage 1, kebetulan saya sebagai Bage yang membidangi agama. Pas cocok nih, Santi lunas ilmu nih. Di sini ada di Bage 1 itu ada membidangi seni budaya, adat, tradisi, kepemangkuan, agama dan kearifan lokal. Nah, kebetulan saya di Bage 1 membidangi agama. Jadi kita berbicara daripada sudut pandang agama. Ya, disinilah peran daripada kita sebagai rohaniawan sangat perlu introspeksi diri atau mulat sarira. Di mana seorang rohaniawan ada yang disebut pemangku sebagai ekejati,
dan Sulinge sebagai Dwi Jati. Beliau ini kan bukan hanya sebatas simbol sebagai rohaniawan. Beliau ini memiliki tanggung jawab satyam, ada kejujuran. Satyam itu artinya kejujuran. Kejujuran. Kejujuran dalam arti apa nih? Kejujuran dalam arti spirit, dalam etika-etika, etika-etika kerohanian. Maka daripada itulah leluhur kita membuat sebuah tatanan konsep agama Hindu yang disebut dengan 3 kerangka tattwa susila acara. Susila ini adalah etika. Etika ini ada berkait dengan etika sosial, ritual keagamaan. Nomor 2 ada etika daripada tattwa. Berarti tattwa ini berkait dengan kebenaran. Satyam, Siwam, Sundaram. Siwam, Satyam, Satyam ini adalah kebenaran. Nah, dari kebenaran inilah seorang rohaniawan ini perlu kiranya introspeksi diri agar tujuan daripada menjadikan dirinya seorang rohaniawan, seorang pemangku, seorang sulinge, betul-betul hakikatnya itu adalah agar menciptakan kesucian Buana Agung dan Buana Alit. Berarti kalau untuk menjadi pemuka agama harus niatnya dulu. Berarti ada niat yang lain dong. Bagaimana menurutku? Bukan sebatas niat saja. Kalau sebatas niat aja, kalau tanpa didasari dengan tujuan satyam atau dharma, itu sama dengan juga kita membuat energi ini menjadi energi alam tidak seimbang. Berarti karena bumi letah itu juga dipengaruhi oleh rohaniawan juga. Ketika rohaniawan itu tidak sesuai dengan etika-etika kerohanian, kejujuran, satyam. Karena yang tahu diri kita sendiri itu adalah kita sendiri, bukan orang lain, apalagi seorang rohaniawan. Nah, fenomenanya sekarang terjadi pada masyarakat Bali khususnya. Sekarang kan tren sekali orang melakukan menyucikan diri menjadi seorang sulinge, tren sekali. Atau mewinter atau bagaimana? Iya, karena ini berkait dengan sebuah keyakinan kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita kan tidak bisa melarang keinginan orang. Tidak bisa melarang keinginan orang, mau jadi apa silahkan kan. Nah, ketika kita menjadikan diri kita seorang sulinge atas dasar keinginan dengan pandangan universal atau epistemologi, kita itu harus ikuti aturan-aturan yang ada. Seperti kita di Bali, agama Hindu Bali itu kan memiliki identitas dan jati diri. Seperti apa Hindu Bali, seperti apa Hindu Jawa, seperti apa Hindu Kaharingan, seperti apa Sunda Wiwitan, apalagi Hindu India. Kalau kita di Bali ini punya tatanan, dari tatanan sosiologinya, teologinya, dari tatanan budayanya, dari tatanan sosialnya, kita memiliki identitas dan jati diri. Tujuan daripada itu apa? Agar menciptakan keharmonisan moksatem jagat itu ya caiti dharma. Siapa itu? Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, maka daripada itulah kita sebagai umat Hindu Bali khususnya, mari kita tingkatkan pengetahuan tentang budaya, pengetahuan identitas budaya, pengetahuan jati diri budaya, pengetahuan jati diri agama Hindu Bali. Nah, ketika kita memahami konsep itu dalam tatanan agama Hindu, Titiang punya keyakinan sekali secara spiritual, secara kerohanian untuk mengurangi terjadinya ulah pati bisa kita atasi. Nah, begitu juga masyarakat Hindu Bali, masyarakat Bali pada umumnya, masyarakat Hindu Bali pada khususnya, apabila ada sebuah masalah-masalah yang bersifat pribadi, bersifat sosial, yang betul-betul tidak mendapatkan sebuah win-win solution, mari kita berbicara dan mencari solusinya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Menurut sastra, ketika kita melakukan bunuh diri, itu katanya berdasarkan sastra, roh itu untuk kembali lagi
menjadi manusia itu 20.000 tahun baru kembali. Kan lama sekali itu ya. Nah, berapa abad itu. Nah, maka daripada itu marilah kita jaga kesucian Bali ini dengan cara satyam, ikuti aturan-aturan agama Hindu Bali yang benar dan tatanan-tatanan agama Hindu Bali yang benar, terutama pada calon rohaniawan dan rohaniawan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mohon sekali betul-betul menjadi seorang sulingih itu satya dengan sesana dan menjalankan swadharmanya sesuai dengan tupoksi swadharma aturan swadharma manut linggih linggih manut swadharma. Pernah saya bilang pada konten yang lain, konten yang dahulu pada Santi, ketika kita menjadi seorang rohaniawan, tanyakan diri kita, siapa yang menyebabkan diri kita menjadi seorang rohaniawan? Di Bali itu kan ada tatanannya. Kalau kita menjadi seorang pemangku, apakah kita mangku kayangan desa? Berarti masyarakat lingkungan setempat yang menjadikan diri kita seorang pemangku. Begitu juga menjadi seorang sulingnya, siapa yang menjadikan kita seorang sulingnya? Apakah sisya masyarakat atau keinginan sendiri? Apakah puri dalam konsep puri puru para pura purana? Apa keinginan sendiri? Oh, ada juga ya keinginan sendiri. Kita kan tidak bisa melarang kan. Sekarang kan lagi ngetren kan. Ya, orang medikse kan kayak terjadi di sebuah wilayah, di wilayah Bali Timur kan kemarin ya. Gara-gara dia pinter menyuarakan sloka, bahkan belum menjadi sulingi pun dia metetanganan kan. Ini apa ya gini kayak metetangan mudra. Bahkan sekarang adalah oknum sulingi ke sana dengan tujuan menyelamatkan dia agar dia itu didiksa menjadi seorang sulingi tanpa melalui konsep tatanan rohaniawan pada Hindu Bali. Apakah itu bisa kita larang? Tidak, kita bisa larang. Siapa yang bisa melarang? Nah, ketika menjadikan diri kita sulingi, tanyakan diri kita sulingi apa kita? Apakah kita bisa menjadi seorang sulingi karena keinginan sendiri, meningkatkan kualitas diri? Apakah kita bisa menjadi seorang sulingi menjadi petirtan jagat, dilingihi atau disucikan oleh masyarakat yang sepakat bahwa kita sebagai siwanya? Begitu juga Puri sebagai Bhagawanta Puri, Panasehat Puri, secara rohaniawan yang melaksanakan Adiloka dan Anyaloka Paleseraya. Inilah yang perlu kita perjelas dalam tatanan masyarakat Hindu Bali. Nah, ketika ini diabaikan, Titiang punya keyakinan kekacauan spirit Bali ada di situ. Berarti itu juga faktor sebagai kekacauan spiritual Bali. Iya, karena kan mantra Banten, upakara Banten, dan sebagai seorang pemuput itu kan harus bersinergi. Ketika ini tidak bersinergi, Banten, mantra dan rohaniawannya sebagai penanggung jawab secara spirit tidak nyambung dia, apa yang terjadi? Energinya kan tidak satu frekuensi. Oh, seperti itu. Jadi kalau untuk kalau bisa dibilang oknum rohaniawan lah. Iya, oknum rohaniawan. Oknum rohaniawan itu yang membuat bumi Bali leteh, umat ingu-inguhan seperti itu kan jadinya. Betul. Karena energinya bentrok. Jadi yang perlu dibenarin dulu sebelum kita ke akar rumput sebagai kepalanya, pusatnya. Itu juga harus membenahi diri dulu. Apalagi ada oknum sekarang menjadikan diri sulingi tujuannya agar bisa membuka bisnis jualan Banten, menjadi seorang sulingi agar dapat pengakuan dipanggil ratu. Oknum ini ya. Oknum ya, kita berbicara oknum. Iya, berbicara oknum, bukan sulingi secara keseluruhan, bukan oknum. Menjadi seorang sulingi agar memperbaiki moralnya, hingga keluar daripada etika-etika itu. Nah, maka daripada itulah sekarang kita menjadi umat harus sengah, harus mawas diri untuk mencari sulingih yang benar-benar taat dengan aturan-aturan itu agar kita melaksanakan upacara yadnya dalam panca yadnya itu agar tepat pada hakikat daripada tujuan yadnya itu adalah moksatem jagat hita yaca iti dharma, kedamaian, keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit. Nah, satu lagi pertanyaan ini tapi Gus Haji. Menurut Gus Haji, apakah penting, apakah perlu pemuka agama agar turun ke masyarakat-masyarakat
Karena kan kalau di agama, maksudnya di umat Bali Hindu khususnya, kan nggak semuanya bisa berani ke griya untuk nunas atau seperti itu. Ada rasa nggak enakan, ada batasan yang cukup tinggi, misal seperti itu kan, merasa seperti itu. Apakah perlu pemuka agama, sulingge, pemangku turun gunung untuk memberikan semangat spirit atau wejangan-wejangan? Menurut Gus Haji bagaimana? Wah, sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali ya. Kita kan ada hukum perubahan ya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, itu hukum perubahan. Nah, sekarang di sini perlu apalagi kami di MDA Provinsi Bali sebagai paiketan, sebagai pengayom daripada paiketan desa adat seluruh Bali yang ada 1.500 desa adat. Ada desa adat Tua, ada desa adat Apenage, dan desa adat Danyar. Nah, ketika terjadinya sebuah perubahan budaya masyarakat yang dirubah oleh perubahan global, nah di sini desa adat melalui Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Bages 1, kebetulan kami di Bages 1 ini sangat perlu sekali turun ke umat dan memberikan pemahaman tentang konsep ketuhanan agama Hindu Bali kepada masyarakat melalui jalur desa adat. Di desa adat itu kan kita memiliki banyak paiketan, salah satunya apa? Paiketan pemangku, paiketan keramu istri. Paiketan itu kayak perkumpulan, ya, perkumpulan keramu istri, perkumpulan pecalang, begitu, dan Yowane. Nah, dari paiketan inilah kita bisa langsung turun ke masyarakat, memberikan konsep pemahaman tato agama, memberikan konsep tentang sosial masyarakat, memberikan konsep tentang ekonomi yang berbasis agama Hindu, yang memberikan konsep politik berbasis agama Hindu, gitu. Nah, di sini, nah maka daripada itulah bukan kami saja di MDA Provinsi Bali di Bages 1 harus bisa berbuat dan turun ke desa adat, dan masyarakat desa adat pun terutama penglingsir, Benese, pemangku, Yowane, pecalang, ini pun harus berperan aktif. Betul-betul seringlah berkomunikasi dengan MDA Provinsi Bali ketika ada semacam fenomenologi permasalahan pada masyarakat yang berkaitan tentang kerohanian dan sosial, agar cepat merespon, menyampaikan kepada MDA Provinsi Bali agar bisa kita selesaikan, ikut membantu menyelesaikan. Ingat, MDA ini bukan mengatur desa adat seluruh Bali, bukan, hanya mengayomi. Iya, menjadikan desa adat ini agar betul-betul memiliki kekuatan dalam menjaga adat, tradisi, budaya, dan agama Hindu Bali. Solusinya begitu. Maka daripada itulah titiang dari MDA Provinsi Bali di Bages 1 membidangi adat, tradisi, budaya, seni budaya, dan agama dan kepemangkuan, mengajak, menghimbau kepada penglingsir seluruh Bali, desa adat, mari kita selalu bersinergi, bersama-sama menjaga desa adat, bersama-sama menjaga konsep Hindu Bali kita dengan satyam, kejujuran, keikhlasan. Kami di MDA Provinsi Bali terutama secara keseluruhan kami siap ngayah. Betul-betul. Meskipun ada anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah yang dikelola oleh MDA, itu pun juga untuk kegiatan operasional dalam pelayanan umat yang dipakai oleh MDA Provinsi Bali. Demikian. Baiklah, berarti ini untuk Gus Haji, Santi tekankan lagi untuk dari adat, bendesa adat, dari pemuka agama, pemangku, sulingge, itu harus siap untuk menjadi curhat umat dan masyarakat. Setuju nggak? Iya, sangat setuju. Semestinya seperti itu. Maka daripada itulah menjadi seorang rohaniawan, pemangku dan sulingge harus betul-betul memiliki kualitas. Bukan sebagai anyeloko pales raya saja, harus mampu memberikan pengetahuan yang disebut dengan
bukan adiloke saja, harus anyoloke pales raya, memberikan ajaran kebenaran kepada umat Hindu, Hindu Bali, Nusantara. Luar Gitu. biasa. Baiklah, semoga ini dengan siapapun yang nonton konten Santi Dharma Chandra kemarin itu juga, nah namanya Santi konten juga buat dekat dengan pemuka agama atau siapapun. Betul. Jadi kadang ada pernah siapa Gus Haji, Kak Santi habis nontonnya Kak Santi aku kayak mengurungkan bunuh diri seperti itu kan, pengen tahu pura itu di mana, meskipun kita hening atau apa kekuatan skala juga harus berimbang. Yang lebih tahu kan pemuka agama. Santi sebagai YouTuber aja ya kan, untuk mewartakan lah, ibarat kata jurnalis di skala lah ke sana ke sini gitu kan. Jadi itu hal peran penting antara kita sebagai umat, Santi sebagai umat, terus kepada pemuka agama yang memang yang benar-benar satyam yang menurut Gus Haji ya kan, dan juga evaluasi diri buat oknum-oknum rohaniawan kan. Ya kan, karena itu juga pengaruh juga ke umat dan masyarakat. Ya, harapan gue saja kepada Santi, mudah-mudahan channel Santi Dharma Chandra ini yang selalu bertemu, dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang satyam, rohaniawan yang satyam, betul-betul bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum agar selalu di jalan Dharma, selalu di jalan yang baik. Nah, sekarang MDA inilah sebagai barometer daripada konsep Hindu Bali yang diikat oleh dua sistem. Sistem kerohanian adalah ketuhanan, sistem sosial adalah musuka duka. Jadi relevansi daripada ajaran agama Hindu Bali ada di MDA Provinsi Bali. Maka daripada itu adik Santi besok-besok ke depannya apabila ingin mencari narasumber yang betul-betul memiliki relevansi dalam konsep Hindu Bali Nusantara, minta rekomendasi saja dari MDA Provinsi Berarti Bali. boleh dong Santi untuk nangkil ke MDA nih Ki? Oh boleh, sangat. MDA nih terbuka pintu lebar-lebar untuk masyarakat Hindu Bali. Karena MDA ini adalah milik masyarakat Bali, bukan milik kami, bukan milik Penglingsir Ide Benesa Agung, bukan miliknya Bapak Wayan Koster yang memperjuangkan Perda 4 2019 gitu. Ini adalah milik masyarakat Hindu Bali, milik masyarakat Bali, milik masyarakat desa adat yang sejumlah 1.500 desa adat. Kami terbuka semasih itu positif. Mari kita selalu berpikir positif. Kita bersinergi. Ya. Sekarang kan Santi dados nak Bali, Gus Haji, KTP sudah di Bali, agama juga Hindu Bali. Sebagai anak baru, ya kan, kita kan nunas ilmu agar lebih bisa mengenali adat budaya Bali, bagaimana agamanya, agar kita bisa bergerak dengan selaras. Betul. Baiklah, Titiang nunas doanya Gus Haji, jangan bosen-bosen kalau Santi dimanapun Gus Haji berada, Gus Haji ngonten yuk gitu kan. Jadi kan semoga diberikan kesehatan. Nunas doanya Gus Haji agar pemirsa Santi Dharma Chandra, mari kita selalu berdoa dan yakin kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa, Brahma, Wisnu, Iswara, dan Betara Yang Guru kita suang-suang atau masing-masing. Mari kita sama-sama Om Saraswati Pramosi dia nama suara Sarwa Karya Sudah Nirmala ya nama suara Om Saraswati Dipat ya nama suara Om Santi Santi Santi